karena kita terlalu di framing dengan tapis. Sebenarnya Lampung sendiri punya kain-kain tenun seperti yang dipakai ini kita kain tapan nyebutnya. Jadi pakaian orang Lampung itu ciri khasnya, uniknya tenunnya Lampung itu dia ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya. Iya, itu yang membuat ciri khas tenun Lampung itu ya lebih punya value dia. Iya. Kalau kain semua orang bisa buat, bisa produksi, tapi sejarahnya itu yang tidak bisa orang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Hari ini saya senang sekali karena saya bisa datang ke sebuah galeri yang sangat vintage, terasa sekali nuansa Lampung yang klasik begitu terasa. Namanya Dija Gallery, milik dari Bang Sony. Apa kabar Bang Sony? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih loh, kita udah dikasih kesempatan untuk main ke sini. Sama-sama. Nanti kita mau room tour di sini untuk lihat apa saja yang hasil karya dari Bang Sony ini. Yang kali ini kita mau angkat adalah tentang tenun Lampung ya Bang? Iya, tenun Lampung. Ya, jadi kalau pemirsa kita tahu kalau Lampung itu khas dengan tapis. Di mana-mana mungkin selalu tapis yang diangkat. Tapis kain, tapis baju, topi, dompet, dan lain-lain. Tapi sekarang kita akan mengangkat tenun yang ternyata itu adalah lebih dulu ada sebelum ada tapis. Betul nggak Bang? Benar, iya. Hampir, ya. Cerita dulu dong Bang, itu tenun itu sebenarnya awal mulanya dari mana ya? Iya, tenun itu sebenarnya pakaian orang Saibatin atau pesisir. Iya, jadi memang dia orang Saibatin itu di adat pernikahannya pun menggunakan tenun. Dia seperti kain limar itu kan namanya dia. Limar ya? Iya, limar. Limar itu gimana? Ya, ini juga limar? ya, ini limar ya. Atau juga dia ada namanya juga ini apa namanya? Pokoknya sejenis-jenis semua, rata-rata Saibatin kalau menikah dia menggunakan kain lebih ke tenun dia. Oke. Songket lah. Oh, dia sebenarnya songket. lebih ke songket ya? Songket, kenapa dia mirip songket ya Bang? Kalau dulu tuh apakah sama karena dulu kan sejarah kita kan juga dari Sumatera Selatan. Kearifan lokal Sumatera Selatan, Sumatera itu kan lebih ke tenun dia, ke songket. Jadi pada zaman dulu memang awal mulanya Sumatera Selatan sama kita sama gitu mungkin ya? Sama. Karena kita kan perpecahan provinsi karena terlalu luasnya Sumatera Selatan, makanya provinsi Lampung dibuat menjadi provinsi tersendiri. Makanya kayak makanan juga ada yang sama. Iya. Sama dengan tenunnya. Sama. Kalau tenun, kenapa Bang ya? Orang nggak terlalu sering mengangkat tenun. Apakah kurang paham tentang sejarahnya, atau mereka hanya tahu tapis aja? Gitu? Iya, karena kita terlalu di framing dengan tapis. Sebenarnya Lampung sendiri punya kain-kain tenun seperti yang dipakai ini kita kain tapan nyebutnya. Namanya ini kain tapan? Kain tapan atau kain kapal. Dibikin jadi outer. Jadi kita bikin outer. Dulu dia dipakai hanya untuk hiasan dinding dan mahar. Iya, untuk dekorasi, home decor atau untuk tutup meja segala macam. Juga jadi dia juga ada sarung juga. Kita dulu sebenarnya punya sarung tenun Inuh namanya. Oh iya, Inuh. Ini Lampung Selatan nggak ya? Iya, Inuh itu Lampung Selatan, tapi sejarah awalnya juga dari Kerui. Jadi pesisir tetap. Pesisir. Ya. Cuman karena selatan juga dekat laut sih ya. Iya, dekat laut. Jadi memang sebenarnya milik orang pesisir sebenarnya. Saibatin kan orang pesisir cenderungnya. Pertanyaannya gini, Bang. Kalau tapis kan semakin kesini semakin modern ya. Benar. Dia sudah tidak lagi asli ya. Dari bahannya, dari bentuknya. Nah, kalau tenun ini ada khasnya sendiri atau boleh kita bikin lebih modern? Nah, kalau tenun sebenarnya dia punya benar-benar dia harus memakai pakem. Oh ya, ada pakemnya ya. Kalau tenun, karena tenun itu memang identitasnya lebih kuat. Karena kita tidak bisa merubahnya. Yang kita bisa rubah itu adalah bahan bakunya. Kalau dulu menggunakan benang sutra, benang katun atau benang emas, karena sekarang kan agak sulit kita dan harga juga lebih mahal. Bukannya agak sulit, sebenarnya ada, cuman karena ekonomis. Jadi kita rubah dari materialnya. Tapi kalau segi desain dia harus identik, karena Lampung proses tenunnya itu dulu gebogan. Terus dengan ikat dia. Ini tahun berapa Bang eranya ini? Sebelum ada tapis ya?
Enggak, ya sebelum sama hampir sama sih sebenarnya karena pakaian adat. Kalau ini usianya yang ini sekitar 200 tahunan lebih dia. Iya. 200 tahun. Iya, koleksinya. Jadi saya pernah coba tes, Palembang kan punya juga seperti ini. Saya pernah tes beberapa tenun yang saya kirim ke Padang. Kebetulan kan mereka banyak tuh masih menggunakan tenun songket, mereka tidak sanggup. Jadi Lampung itu lebih cenderung dia kotak seperti ini sebenarnya. Oh, kotak-kotak begini. Iya. Dan pria Lampung sebenarnya tidak memakai tapis. Tapis itu pakaian wanita. Oh iya. Tapi karena dia benang emas. Harusnya apa kalau laki-laki? Kain ini. Kain tenun ini songket. Songket ini. Iya. Sekarang gini, ini kan usianya 200 tahun dengan bahan seperti ini. Apakah bisa ada orang yang bisa membuat persis seperti ini sekarang? Nggak bisa. Sulit, kesulitannya. Gimana kalau kita mau melestarikannya? Ya paling jadi barang-barang yang sudah lama kita simpan. Oh ya. Untuk melestarikannya sulit, harga juga terlalu tinggi. Kalau untuk kita buat lagi baru, bahannya beda ya? Bahannya beda. Kemungkinan kalau yang seperti ini masih bisa karena Palembang masih bisa buat. Cuman benangnya yang dia agak kesulitan, benang-benang seperti benang emasnya ini, dia tingkat kesulitannya dia kemungkinan pakai benang yang ada. Dan nggak semua orang bisa kali ya, Bang? Dan nggak semua orang bisa. Pengerjaannya lama, harganya juga tinggi. Nilai ekonomisnya terlalu tinggi, jadi tidak semua orang sekarang kan lebih orang cenderung dengan harga yang ramah di kantong. Iya. Kenapa Bang Sony fokus untuk mengangkat dan melestarikan tenun? Sementara di luar sana orang berlomba-lomba mengangkat tapis, tapi dengan pangsa pasar yang banyak sehingga ya ada profit juga ya yang didapat. Sebenarnya rasa lebih prihatin karena kita sebenarnya Lampung ini punya banyak wastra, bukan hanya tapis. Karena tenun ini tidak diekspos sehingga tenun kita tidak dikenal. Iya, kurang eksposnya. Iya, kurang diekspos. Seperti contohnya yang di Kalianda itu sebenarnya kita punya kain ciri khas dari Kalianda itu sebenarnya kan bukan tapis tenun harusnya. Tapi kurang dikenal orang. Kurang dikenal orang. Dia motifnya itu dengan hewan-hewani dia seperti cumi-cumi. Nah, itu saya mau angkat kembali. Padahal itu yang antik justru ya. Itu yang antik itu. Jadi Lampung itu tidak hanya tapis. Jadi kalau orang bilang bahwa pakaian kain Lampung mirip dengan Palembang ya wajar karena memang pada zaman dulunya kita orang Sumatera Selatan. Pemirsa pasti tertarik di belakang ini nih. Iya. Ini tenun bukan ya? Bukan. Namanya apa ini? Ya, jadi saya memperkenalkan generasi muda sekarang kan lebih suka dengan yang praktis seperti digital printing. Jadi saya fotonya ini saya gunakan digital printing, tapi kita tetap kembangkan ada sentuhan tapisnya, tidak hilang. Itu pun tapisnya nggak umum loh, Bang? Iya, saya menggunakan benang emas asli dia, L60. Bentuknya pun bukan bentuk umum dia memang ngambil dari motif Eropa. Jadi bagi yang ingin melestarikan tapis diusahakan lebih mengikuti perkembangan. Jadi karena banyak orang identik tapis itu berupa sarung. Iya, padahal sebenarnya bisa dibuat karya yang lain. Iya. Nah, ini juga nih. Kalau ini apa, Bang? Ini saya nyebutnya tas belimbing atau cube bag. Tas belimbing. Iya. Bukan tapis ya namanya? Dia perpaduan bordir dia. Oh, bordir. Ya, perpaduan bordir. Kalau ini dia tapis tapi dengan benang katun dia. Oh, gitu. Dengan benang sulam dia. Kita keliling-keliling yuk. Nah, mari. Ya, kita kesana dulu. Silakan. Oke. Ini apa, Bang? Ini kok mirip banget sama songket memang ya? Ini songket kain tumpal. Ini yang dipakai laki-laki. Oh, iya. Nah, seharusnya pria Lampung itu memakai kain tumpal. Wanitanya baru memakai tapis. Oh, gitu. Iya, baik itu pepadun maupun sebatin. Jadi wanita pepadun biasanya memakai tapis, prianya memakai kain tumpal ini dari zaman dulu. Ini juga sama, ini kain limar. Ini limar dia. Limar. Biasanya ini usianya tua banget ya nih? Iya, sangat tua dia. Ini udah kemakan koros dia, kemakan waktu. Dia ini hampir 200 tahun juga lebih ya. Jadi dia limar biasanya dipakai wanita sebatin dan pria saibatin di acara pernikahan biasa dijadikan penutup di dada. Oh gitu. Iya. Untuk mendapatkan ini kan barang toho ya. Barang tuha ya. Jadi dapatnya dari mana nih, Bang? Kolektor biasanya datang antar. Ada orang dia tahu kita suka dengan barang-barang tua, dia antar, menampungnya.
Iya. Mana lagi kita pindah lagi yuk? Kita pindah lagi, Itu banyak enggak? Itu apa jenis-jenisnya. sini? Itu juga tua. Nah, ini tapis yang di bawah. Mm-mm. Tapis dulu sebenarnya juga ada yang simple seperti ini. Oke. Ini sebenarnya perca, saya gabung-gabung. Oh. Tapi kalau mau lihat tapis itu hanya detail di ujungnya aja. Ujungnya aja. Dia tidak ada sulaman, tidak ada benang penyawatnya. Penyawatnya menggunakan di kain tenunnya, jadi tidak tembus di belakang. Oke. Dia perpaduan dari benang emas juga dengan benang katun juga. Ke arah situ sih. Kalau yang di atas itu jenis tapis bersurat namanya. Yang ini tapis kuning, itu kembali lagi itu kain Songket. ini dia, songket juga Oke, dia songket. untuk orang Saibatin juga. Nah ini tua juga nih kayaknya Ya, kelihatannya nih. ini tua seperti yang di atas itu juga. Mm-mm. Ini sama juga dia. Ini untuk pakaian pengantin juga. Oke. Umurnya Ini juga nih udah umurnya juga sudah sangat tua. ratusan tahun ya. Ah, Kenapa kalau yang dulu lebih enteng ya bahannya bang? Iya, karena dari sutra. Oh. Sutra dan katun. Sutra dan Itu yang sulit sekarang menggabungkan sutra dan katun. Oke. Bisa, tetapi dulu itu mengerjakan itu dengan hati. Sekarang dengan emosi. dengan emosi dan ini ya. Ini bang, Iya. motif yang apa ya namanya? Motif bintang ya. Klasik Bunga. atau Ya, gimana? klasik. Iya, itu memang motifnya. Pakemnya seperti itu Oke, dia. oke. Jadi Palembang juga pakai dia. Namanya beda-beda di daerah. Oh, Ada yang gitu. nyebutnya limar pun ada yang jenisnya beda-beda. Ada limar sekebal, limar balak. Oke. Ini jungsarat manggilnya Oh juga. iya. Nah, kalau di Pepadun jungsaratnya tapis yang penuh. Iya. Yang penuh, tapi kalau di sebatin, kalau di Pepadun tadi tapis, kalau di sebatin ini dia. Jadi bawahnya aja nih. Iya, Gitu. jungsaratnya itu ini. Oh, Jungsaratnya gitu. orang Saibatin. Ini kok kayak kain cowok ya? Iya, Apa semua. Jadi cewek cowok sebenarnya hampir sama pakaiannya, tapi dia identik dengan square, kotak-kotak seperti ini. Jadi pakaian orang Lampung itu ciri khasnya, uniknya tenunnya Lampung itu dia ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya. Iya, itu yang membuat ciri khas tenun Lampung itu ya lebih punya value dia. Iya. Ini sama dengan yang tadi Sama, bukan ya? sama, ya? sama, Ini- sama. Oke. Ini pun sama. usianya. Sama, semua Oke. dari sutra, ya. Luar biasa loh. Nah, Iya. kalau pajangan ini bang? Pajangan ini juga kita mengangkat modern dan ini sebagai bukti sejarah kalau tapis dulu dipakai oleh wanita-wanita muda, ibu-ibu rumah tangga dulu untuk pakaian adat. Oh iya. Jadi foto ini saya ambil dari Google, foto yang sudah lama sekali, terus saya Dihidupkan printing, ya? dihidupkan kembali. Oke. Jadi untuk menandakan kalau memang tapis itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu. Iya. Nah, ini kawan yang saya pakai nih. Nah, iya. Ini nih. Nah, ini kain kapal. Ini kan kapal. Atau kain tapan nyebutnya. Jadi kalau kita lihat ornamen-ornamen di Lampung itu kan dia selalu ada Iya, lekukan-lekukan betul. itu. Nah, Saya lebih diambillah. kenal ini sebagai pajangan sebetulnya. Iya, modelnya. benar. Semuanya dulunya pajangan. Nah, sekarang saya sedang memproduksi ini, saya kembalikan menjadi sarung. Oh. Sehingga kita nanti ke depan kita punya sarung tenun bermotifkan kain tapan. Oh, luar biasa. Iya, dan ini filosofinya juga tinggi, Apa tuh? menceritakan kehidupan antara manusia dengan Tuhannya. Iya, ini Kehidupan- bercerita iya, ya jadi ini. dia ada manusia, ada kapal, dan perjalanan. Jadi selalu dia ada kapal. Kenapa ada kapal? Itu simbolik perjalanan Cina ke, Oke. iya, karena kita dekat laut juga kan. Iya, Jadi iya. makanya dia selalu adanya di suku Saibatin, pesisir lah Pesisir. nyebutnya orang-orang pesisir. Dan ini abang tenun sendiri. Dan iya, saya punya Berapa karyawan lama nih kalau untuk bikin satu ini berapa lama butuh waktu? Kalau untuk ukuran segini minimal dia 15 hari atau 1 minggu. Lama juga ya. Iya, Benar-benar butuh. Duduk lagi bang. iya, monggo. Oh, luar biasa nih. Ini nih. Ini apa nih bang? Itu sama juga digital printing tapi belum saya tapis untuk hiasan dinding. Oh nanti buat tapis, Home ada decor. tapisnya. Oh, Iya, oke. home decor, iya. Jadi benar-benar butuh kreativitas yang tinggi Iya. sekali, Iya. yang nggak umum yang dimiliki orang lain. Iya, jadi memang kalau kita pengen punya identitas ya kita harus berbeda dari yang Oke. lain. Iya, dan Menurut Bang Sony, Lampung ini kan sejarahnya sebenarnya untuk wastra kan tadi abang bilang kita punya sejarah wastra yang banyak. Nggak cuma tapis, ternyata ada tenun. Tenun pun ada berapa macam. Menurut Bang Sony sulit nggak untuk mengangkat ini supaya tidak hanya tapis yang muncul di luaran sana, tapi pun tenun. sulit tidaknya sebenarnya sih ini ya, apa namanya, nggak terlalu karena belum diangkat. Orang belum tidak diangkat. kenal maka tidak sayang. Oke. Butuh juga Banyak yang bantuan nggak dari tahu. dari pemerintah. Pemerintah Oke. pun mungkin juga hanya karena yang sering dikenalkan adalah tapis. Sebenarnya kain inuh itu kan tenun, bukan tapis. Tapi Oke. orang nyebutnya tapis. Oh iya. Iya, inuh itu kan iya, biota. iya. Dan yang sekarang ini sering sering dikeluarkan itu motifnya kadang-kadang salah.
dimasukkan siger. Oh. Mungkin juga ya bukan tidak dikatakan salah, tapi kalau dari segi motif, Inuh itu adalah menceritakan tentang biota laut. Karena mungkin orang pengen lebih dikenal, dia masukkan siger, pengen dimasukkan gajah. Sebenarnya kalau menurut pakem tidak bisa, karena dia biota laut. Oh, gitu. Iya, cumi-cumi. Kalau soal dia. pewarnaan itu sebenarnya bebas ya atau gimana? Atau nggak ada pakem khusus kalau warna Lampung? Lampung cenderung warnanya indigo. Iya, dia lebih ke warna-warna coklat, merah, marun, hitam, gold gitu nggak ya gold, warna-warna yang ya seperti yang kita lihat inilah. Warna-warna seperti ini kalau itu warna warna ciri yang khas ini, Lampung. warna menurut saya pribadi, kalau yang kain-kain lama ini warnanya nggak terkesan vulgar ya. Vulgar, iya. Nah, kalau sekarang kan kenapa ya? Apakah itu memang hasil dari modernisasi? Modernisasi, benar, ya. Jadi lebih meriah banget gitu ya? Iya, meriah. Iya, jadi karena banyak orang lebih suka color ya. Jadi mungkin melihat bangsa pasar yang lebih laku yang mana, jadi itu yang mereka ciptakan gitu. Jadi kalau saya sendiri sekarang ya memang mengejar pakem, sedang warna-warna yang memang warna-warna ciri khasnya yang tidak terlalu bright, tapi tergantung permintaan karena beberapa klien saya seperti dari ada namanya Ibu Azizah, dia saudara dari Pak Sandiaga Uno, dia sangat suka dengan kain tapan, dia suka warna-warna yang kekinian, yang mengikuti fashion. Iya, kadang-kadang dia minta warna turquoise, dia minta warna-warna yang pink, soft blue. Jadi dia kekinian ya. Kekinian. Ya. Sampai apa nih targetnya Bang Sony untuk mengangkat tenun ini sampai di mana nantinya rencananya? Sampai orang tahu kalau sebenarnya Lampung bukan punya tapis aja. Iya. Dan sampai kita kalau perlu memakai tenun Lampung. Iya, untuk sementara saya harganya karena tenun Lampung itu perpaduan tenun ikat, tidak sama dengan tenun yang pabrikan seperti komputer. Kalau kita lihat di Jogja, di Solo itu kan ada tenun yang harganya cukup murah 50.000, itu kan dia sudah menggunakan komputer dan tenun modern. Tidak bisa kita bandingkan dengan tenun yang pekerjaan dengan tangan. Itu juga harus kita hargai. Karena kalau kita menekan, bukan misalnya tidak harus ada kata-kata menekan harga, yang namanya handmade itu value-nya berbeda. Iya. Katanya mau ngasih ini icip-icip Icip-icip ya. Oh iya, saya ada kopi ya. Sebentar saya ambil. Ini kopi juga dari Tanggamus. Oh iya, kalau ini Bang, ini juga ya kopi Robusta medium, ini punya Tanggamus ya? Iya, punya Tanggamus. Iya, ini oleh-oleh Tanggamus. Aduh, gimana? Jadi khas Tanggamus. Kopi Robusta Tanggamus. Dan pemirsa, kalau Anda datang ke butiknya, galerinya Bang Sony ini, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor berapa Bang? Nomor 77B. Nomor 77B, dia depan-depanan sama Hotel Batika. Iya. Ini ya. dicicip. Kopi tanpa gula ya? Tanpa gula. Kopi lebih baik dengan tanpa gula. Tanpa gula. Ya? Kenapa kopi merusak? Karena dimasukkan gula. Justru kalau dia nggak pakai gula malah bisa jadi dia obat. Punya menjadi obat. Nah, jadi ini yang merah ini petik buah merah. Kalau ini mix. Ini kita? Petik merah. Oh, petik merah. Iya. Tanggamus punya ya? Iya, Tanggamus punya. Kalau Anda pengen cari kopi Tanggamus, ini dia. Iya. Yang ada di galerinya Bang Sony juga. Saya coba dulu, Bang. Iya. Enak banget ya? Iya, lebih light dia ya, agak ini. Dia jenis kopinya Robusta. Karena Lampung ini kan kita memang Robusta. Iya. Jadi memang dari cover kita rubah menjadi merah itu karena dia memang petik merah. Kalau ini orang yang tidak mau petik merah, dia ada yang mix. Harganya pun lebih berbeda. Berapa tuh satu bungkus itu? Kalau yang merah dia 35 untuk 250. Kalau yang ini 25. Beda gitu. 10.000. Yeah. Nah, kalau para perempuan nih, ini bisa buat pesta loh, bagus banget, unik banget, nggak di semua tempat bisa dapatkan ini. Boleh tahu kisaran harganya nih Bang? Sama apa gimana? Jadi kalau tas belimbing ini yang seperti ini biasanya kita jual 550. Iya. Karena ini ya bahannya ya? Bahannya. Awal mulanya juga tas belimbing dulu, keprihatinan saya terhadap tapis tua. Karena tidak semua orang memiliki tapis tua, tapi mereka ingin punya tapis tua karena harganya terlalu mahal.
Akhirnya saya mencari kain tapis yang tua, yang vintage, yang memang tapis-tapis klasik, saya rubah menjadi tas sehingga lebih mudah dibawa ya dan itulah salah satu cara kita memperkenalkan wastra kita menyesuaikan pasar. Karena tidak semua orang bisa memakai tapis, tidak. Kadang-kadang ada yang mereka merasa berat. Makanya saya bikinlah tas dengan bentuk yang unik. Bagus banget. Bang Sony, sejauh ini apakah upaya dari Bang Sony untuk mengangkat kembali tenun Lampung ini pemerintah sudah tahu belum ya gitu? Maksudnya mereka sudah ada kepedulian nggak gitu? Iya, sebenarnya pemerintah sudah dengar-dengar. Cuman karena produk belum saya siapkan, produk memang mau saya launching on proses. Ketika produk jadi, baru nanti saya mau nun sewu ketemu dengan pengurus Dekranasda Provinsi, Ibu Jihan. Ya, jadi nanti kita perkenalkan dan Ibu pun nanti mungkin akan terkejut karena ternyata kita punya tenun gitu. Dan ini tenun yang saya kembangkan ini adalah pengembangan dari kain tapan itu sendiri. Dan juga nanti saya akan mengangkat kain inuh yang sebenarnya. Sebenarnya kain inuh yang sebenarnya itu motifnya seperti ini, dan motif itu saya ambil fotonya dari museum yang ada di New York. Mereka yang memiliki. Yang katanya umurnya ratusan tahun itu ya? Iya, yang udah ratusan tahun. 500 tahun apa kalau nggak salah? Iya, bahkan lebih itu. Kok malah ada di situ ya, Bang? Iya, karena kan rata-rata orang asing itu sebenarnya lebih peduli dengan budaya. Maaf, bukan kita mengecilkan orang Indonesia. Kita pengetahuan di barang-barang peninggalan itu terkadang care-nya kurang ya, seperti bangunan. Ya kalau mereka. Ya, mereka lebih menghargai karena di balik semua itu ada cerita sejarah. Sejarahnya. Iya, sejarah itulah yang sebenarnya kita di kain-kain ini yang kita jual, bukan kain. Kalau kain semua orang bisa buat, bisa produksi, tapi sejarahnya itu yang tidak bisa orang buat. Ya. Mudah-mudahan upaya dari Bang Sony ini juga didukung oleh pemerintah dan para desainer lain juga ikut ya. Jadi maksudnya kalau rame-rame menggotongnya kan mungkin jadi bisa lebih besar lagi. Ya, harapan saya sih seperti itu ke depan, dia seimbang dengan terkenalnya tapis. Sehingga orang mengenal Lampung itu tidak hanya mengenal kain tapis, tapi Lampung memiliki tenun. Karena memang sebenarnya Lampung memiliki tenun. Iya, pakaian orang dulu tenun. Masih sedikit nih yang mengangkat itu, masih menyebutnya sedikit, gitu ya. karena prosesnya pun rumit. Karena dia perpaduan ikat. Kalau Bang Sony sini belajar tenun dari mana? Kalau saya sebenarnya pengetahuan tenun karena dulu saya ada sedikit sekolah fashion. Ketika saya kebetulan saya dulu tinggalnya di Bali kan. Jadi kebetulan karena kita kolaborasi, kita ketika masuk terjun ke dunia itu kita sedikit mempelajari, walaupun kita tidak tahu menenun, tapi kita harus tahu proses by proses. Ya, jadi dari situ kita bisa membantu si penenun bila mengalami kesulitan. Oh gitu. Baiklah, terima kasih Bang Sony udah ngobrol-ngobrol nih. Jadi saya tadinya nggak tahu bahwa Lampung ternyata punya tenun yang zaman dulu banget yang umurnya sampai 200 tahun, dan ternyata memang kita dulu menyatu dengan Sumatera Selatan. Jadi wajar kalau ada kuliner atau wastra yang sama dengan Sumatera Selatan. Jadi nggak usah diperdebatkan, memang sejarah masa lalu memang begitu. Sejarah masa lalu seperti itu ya, jadi tidak bisa ya. Iya betul, nggak bisa itu mau kita perdebatkan karena zaman nenek moyang kita dulu memang menyatu ini ya ternyata. Iya, bahkan itu kan kayak ada suku yang di dekat ada Komering kan, seperti bahasa bahasanya Lampung. Pun mirip. Bahkan di Pulau Jawa pun ada suku Lampung. Iya, orang Cikoneng. Itu mereka tidak suka dikatakan orang Banten, tapi mereka akan dikatakan Lampung Cikoneng. Kenapa? Mereka awal mulanya nenek moyang Lampung juga. Tapi bahasa mereka? Bahasa mereka percampuran bahasa Lampung dan bahasa Banten, Serang. Seru iya, amat ya. jadi mereka menggunakan dua bahasa. Cikoneng. Begitu. Oke, Bang Sony, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ke depan, dan ternyata progresnya udah bagus nih tentang tenun ini. Ternyata udah banyak yang menyambut upaya dari Bang Sony untuk melestarikan, mengangkat kembali tenun Lampung yang sebenarnya punah nggak sih? Punah. Apa hampir punah. Sebenarnya udah punah sebenarnya. Sebenarnya. Berarti ini nggak mudah untuk mengangkat. Namanya udah punah, mau diangkat. Iya, sangat itu butuh perjuangan. Mudah-mudahan tetap semangat dan berhasil bisa membawa Provinsi Lampung lebih mendunia lagi dengan tenun khas Lampungnya. Terima kasih Bang Sony. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Bang Sony, pemilik dari Dija Gallery, yang sangat bersemangat untuk mengangkat wastra dengan nama tenun Lampung.
supaya bisa lebih dikenal. Harusnya masyarakat Lampung harus tahu dong sejarahnya bahwa di Lampung tuh dulu punya tenun, tidak hanya kita mengenal hanya tapis saja. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sony. Ya, sama-sama. Minum lagi ya. Silakan.